Kita harus menyelamatkan Britania Raya, semuanya. Kita harus menyelamatkan Britania Raya. Dan menurut Perdana Menteri paling tidak kompeten di dunia sepanjang masa, caranya adalah dengan memastikan bahwa orang-orang jahat tidak datang ke Inggris. Orang-orang jahat datang ke Inggris. Saya tahu kalian akan bilang begitu. Siapa yang dia maksud? Siapa yang mungkin dia maksud? Mengingat dia sangat mendukung perbatasan terbuka. Hanya membiarkan pengambil alihan terjadi. Kamu sebenarnya tidak akan percaya ini nyata sampai kamu menontonnya. Dan kamu akan melihatnya lagi pada hari Sabtu di sebuah pawai yang dirancang untuk menghadapi dan mengintimidasi kota yang beragam ini dan negara yang beragam ini. Itulah mengapa ini sedang direncanakan, yang akan merugikan negara yang beragam ini, teman-teman. Mari kita dengar apa yang akan kita lakukan tentang pawai yang mengerikan ini. Pemerintah Partai Buruh akan melarang para provokator sayap kanan untuk bepergian ke Britania demi acara itu. Karena kami tidak akan mengizinkan orang-orang datang ke Britania Raya. Inilah argumen seperti yang mereka benci di layar kita. Kami akan melarang para provokator sayap kanan masuk ke Britania Raya, yaitu kebebasan berbicara. Kami akan menghentikan orang-orang ini karena kami tahu bagaimana cara melindungi diri dari kejahatan yang datang untuk mengambil budaya kita. Ketika aku bilang dia adalah Perdana Menteri paling tidak kompeten dan bodoh sepanjang masa, aku tidak melebih-lebihkan. Mungkin sekarang Biden tidak begitu. Tapi itu untuk lain waktu. Rekamannya. Ini tidak kurang dari sebuah pertempuran untuk jiwa bangsa kita. Jadi, biarkan saya perjelas. Oh, Kiastama, yang hebat, yang luar biasa. Tongkat estafet untuk bangsa Britania Raya. Kamu tahu, negara yang telah dikuasai oleh imigran dan Islamis itu sebenarnya sedang berusaha menghentikan 9 pembicara Amerika dan internasional di sebuah protes Tommy Robertson. Disinilah pria itu akhirnya menemukan cara untuk tidak mengizinkan orang-orang masuk ke negaranya yang menurutnya merugikan negara. Wah, kita benar-benar punya banyak pertanyaan tentang ini ya. Jadi untuk konteksnya, ada pawai besar yang terjadi di Inggris, dipimpin oleh seorang pria bernama Tommy Robinson, yang telah dicap oleh media Inggris sebagai orang sayap kanan, ekstremis, dan gila. Tujuan dari pawai itu adalah untuk menyatakan bahwa kami sebenarnya tidak tertarik dengan pengambil alihan negara kami oleh Islam dan imigrasi. Sekarang, pemerintah di Inggris yang telah membiarkan hal ini terjadi. Alih-alih menanggapi hal itu dan berkata, ya memang, geng eksploitasi seksual anak itu memang agak bermasalah. Dan semua yang terjadi terkait kurangnya keamanan di jalan-jalan kita, serta fakta bahwa budaya kita sedang dicuri dari kita. Alih-alih berkata, oke, kenapa kita tidak membiarkan rakyat kita untuk protes dan menyatakan bahwa mereka tidak nyaman dengan hal ini? Mereka justru memutuskan untuk menindak bukan pada orang-orang yang masuk secara ilegal, melainkan pada orang-orang yang mencoba melakukan sesuatu untuk melawan imigrasi ilegal, yaitu Tommy Robinson dan orang-orang seperti dia di dunia ini. Tapi juga sekarang sekelompok orang yang seharusnya datang untuk berbicara di pawai ini. Kiastama telah mengumumkan bahwa mereka melarang orang-orang ini masuk ke negara tersebut. Sekarang, mengapa hal ini sangat kontroversial selain fakta bahwa ini adalah pelarangan kebebasan berbicara dan protes yang sangat jelas? Tapi itu hanya poin sampingan. Ini juga terjadi setelah Keir Starmer mengadakan semacam pemilihan di mana partainya kalah telak. Dan kita bisa membahas bagaimana Inggris mengadakan pemilihan yang sebenarnya agak membosankan. Tapi partainya kalah telak karena orang-orang benar-benar sudah muak dengan apa yang dia perjuangkan, yaitu keberagaman dan membawa para imigran ini masuk. Dan karena mereka tidak diizinkan untuk mengatakan apapun, karena mereka mungkin akan berakhir di penjara. Karena secara harfiah di Britania Raya, itu adalah salah satu tempat teratas di dunia di mana mereka menangkap orang karena apa yang mereka katakan di media sosial. Pilihan suara mereka telah membuktikan hal itu. Jadi, dia berada di tengah keributan besar orang-orang yang mengatakan dia harus mengundurkan diri. Dia pada dasarnya telah kehilangan semua kepercayaan dari orang-orang yang seharusnya memilihnya. Dan dia tidak mengundurkan diri. Tapi dia juga berpikir bahwa ini adalah ide yang bagus untuk dilakukan saat ini juga. Itulah mengapa jika kamu mencari Kalci untuk melihat apa yang terjadi dengan Kiastama, orang-orang bertanya, pria ini akan lengser. Apakah dia akan meninggalkan posisinya? Apakah dia akan meninggalkan jabatannya? 87% orang merasa bahwa Kiastama akan mengundurkan diri. Sepertinya dia memang harus melakukannya sekarang,
karena situasinya benar-benar kacau. Ngomong-ngomong, episode ini disponsori oleh Kalshi, yang merupakan pasar prediksi terbesar di Amerika Serikat. Bagi kalian yang belum tahu, ini seperti pasar saham untuk prediksi. Pada dasarnya, ini diatur oleh otoritas federal. Jadi, ini adalah tempat yang bagus untuk mengetahui apa yang sebenarnya dipikirkan orang tentang apa yang sedang terjadi. Jadi, unduh aplikasi Kalshi sekarang. Gunakan kode Meiraka untuk mendapatkan $10 saat kamu melakukan transaksi sebesar $10. Kalshi. Taruhkan uangmu pada prediksi yang kamu buat. Dan di sini, seperti yang bisa kamu lihat, orang-orang cukup banyak memprediksi bahwa Kiyastama harus pergi. Sekarang, seperti yang sudah aku bilang, banyak sekali orang yang benar-benar dicekal masuk ke Inggris. Eva adalah salah satu yang paling terkenal karena dia adalah komentator Eropa yang terus-menerus membicarakan tentang emigrasi dan memiliki jutaan pengikut. Dia jelas cantik. Dan dia benar-benar mendapat pesan dari pemerintah, ESTA atau apalah itu, dari pihak Inggris yang mengatakan kepadanya, "Tidak, kamu tidak boleh masuk ke negara ini." Mari kita lihat. Apakah kalian melihat bahwa Starmer sekarang benar-benar mengakui bahwa dia secara aktif secara pribadi melarang saya dan sejumlah komentator sayap kanan lainnya untuk bepergian ke Inggris? Dan alasan yang dia berikan untuk itu adalah karena dia mengatakan bahwa kami adalah provokator sayap kanan ekstrim yang akan merusak komunitas karena kami menentang keberagaman. Dan sekarang ketidakpekaan dari pernyataan itu benar-benar mengejutkan sejujurnya. Karena maksud saya, seseorang seperti saya bepergian ke Inggris hanya untuk 1 hari untuk memberikan pidato, karena memang itu tujuannya, dianggap akan merusak komunitas. Tapi imigrasi massal, migrasi pengganti dari penduduk asli kalian dengan orang-orang Afrika dan Arab yang datang dalam jumlah ratusan ribu, itu dianggap tidak akan merusak komunitas manapun. Maksud saya rasa itu hanya akan merugikan satu komunitas saja, bukan? Ya, komunitas kulit putih di Britania Raya adalah tepat. Komunitas yang sama sekali tidak dipedulikan oleh Keir Starmer. Jadi saya rasa itu sudah sangat jelas, fakta yang tidak bisa disangkal saat ini. Sungguh tidak bisa saya percaya. Tidak bisa dipercaya bahwa ada seorang politisi Inggris kulit putih, oke? Seperti pria kulit putih paling maskulin berusia 50 tahunan. Dan dia di luar sana membela hampir semua orang, kecuali dunia dan kenyataan yang memungkinkan dia menjadi Perdana Menteri. Kemunafikan ini benar-benar mencengangkan dan menjijikkan. Karena kemanapun kamu pergi, yang kamu lihat sekarang hanyalah rasisme merajalela. Tapi kenyataannya, rasisme justru merajalela terhadap orang kulit putih. Ini gila, dilakukan oleh orang kulit putih yang terjebak dalam mentalitas korban yang tidak masuk akal. Mereka pikir entah bagaimana hal itu akan menguntungkan mereka. Gadis ini, Eva, pada dasarnya sudah sangat putih. Dan dia diberitahu bahwa komunitas kulit putihlah yang harus dihentikan. Orang-orang yang melakukan sesuatu untuk komunitas kulit putih, merekalah masalahnya. Siapapun yang menyoroti komunitas lain, mereka tidak dianggap bermasalah. Ini benar-benar gila, teman-teman. Dan sejujurnya, Inggris benar-benar sudah menjadi sangat otoriter. Aku tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Dan aku juga tidak mengerti kapan ini terjadi. Atau mungkin itu sedikit berlebihan. Aku benar-benar mengerti bagaimana ini terjadi dan kapan ini terjadi. Tapi kita sebagai rakyat sudah tidak tahan lagi. Itulah sebabnya kamu akan berpikir bahwa protes ini seharusnya terjadi. Tapi tidak. Mereka tidak akan membiarkannya. Mereka akan menutup akun media sosialmu. Mereka akan memblokir komentatormu agar tidak bisa masuk. Ini benar-benar seperti tirani KGB Rusia. Jadi, soal pidato itu, apakah kamu sudah mendengarkannya? Mereka tidak bisa menghentikan pemerkosa, tidak bisa menghentikan teroris, tidak bisa menghentikan jihadis, tidak bisa menghentikan siapapun dari mereka. Mereka justru menghentikan jurnalis yang datang untuk meliput acara kita. Mereka tidak ingin dunia melihatnya. Mereka tidak bisa menghentikannya. Buat rencanamu. Jika itu belum cukup membuatmu marah, dan kamu masih ragu untuk datang, segera datang ke London dan kirimkan pesan kepada tiran itu. Tidak peduli apapun yang dicoba lakukan, tidak ada yang akan dibungkam. Baiklah, buat rencanamu ya. Sampai jumpa semuanya, Sally. Oh, aku rasa akan ada begitu banyak orang. Aku benar-benar berharap bisa berada di sana. Dan ingat, mereka menggambarkan ini seolah-olah ini protes paling rasis di dunia. Mari kita lihat apa yang dikatakan pemimpinnya. Lihat betapa mereka ingin kita gagal. Lihat Keir Starmer. Kau tahu, kita harus bangun di minggu pagi sambil tertawa saat dia menyebutnya sebagai pawai kebencian. Jangan beri dia apapun. Jangan beri dia sedikit pun agresi.
Jangan beri dia celah sekecil apa pun untuk dipakai bersama propaganda media mereka guna membentuk narasi palsu tentang gerakan kita dan siapa diri kita sebenarnya. Jadi datanglah, kendalikan dirimu ya. Jangan beri mereka apa yang mereka inginkan. Kau tahu apa yang diinginkan. Kau tahu apa yang media inginkan. Kau tahu apa yang mereka semua inginkan. Mereka semua ingin melukiskan kita sebagai preman, hooligan, sebagai ekstremis. Kita tahu, kita bukan seperti itu. Mereka akan mengadakan perayaan indah tentang identitas Inggeris. Persetan dengannya. Dia tidak bisa menyatukan kerajaan ini. Ya, kita akan menyatukan kerajaan melawannya pada tanggal 16 Mei, hari Sabtu ini. Jadi buatlah rencanamu. Itu permohonanku. Hal terpenting sekarang, kendalikan dirimu. Kendalikan dirimu. Jangan jadikan ini sesuatu yang sebenarnya bukan. Sekali lagi, ini benar-benar gila. Ingat, Keir Starmer benar-benar mengatakan ini kepada JD Vance. Pelanggaran terhadap kebebasan berbicara yang sebenarnya tidak hanya memengaruhi orang Inggris. Tentu saja, apa yang bisa dilakukan orang Inggris di negara mereka sendiri adalah urusan mereka. Tapi ini juga memengaruhi perusahaan teknologi Amerika dan secara tidak langsung warga negara Amerika. Jadi itu adalah sesuatu yang akan kita bicarakan hari ini saat makan siang. Kami telah memiliki kebebasan berbicara selama waktu yang sangat-sangat lama di Inggris. Dan itu akan bertahan untuk waktu yang sangat-sangat lama. Tapi tidak, maksud saya tentu saja kami tidak ingin menjangkau warga negara AS dan kami memang tidak melakukannya. Dan itu benar sekali. Pembohong terang-terangan di hadapan orang-orang ini. Pria ini harus mengundurkan diri. Dia harus pergi. Dan Inggris harus berbenah dan terus melawan. Karena seperti yang sudah kami katakan, pengambil alihan oleh imigran ini, pengambil alihan oleh kelompok Islam ini, hal-hal yang salah dalam masyarakat kita dimulai dari musuh yang ingin menyusup. Tapi sebenarnya, semua itu bisa terjadi karena kepemimpinan yang tidak menghentikan mereka. Dan jika Anda menginginkan kepemimpinan yang benar-benar mengambil sikap, maka Anda sebagai rakyat harus tampil, membuktikan apa yang benar-benar Anda pedulikan, memperjuangkannya, tidak malu, tidak menyakiti siapapun, tapi memperjuangkannya dan memilih orang yang tepat. Haduh. Kaistama, sungguh nutmeg yang luar biasa. Terima kasih atas penilaian Anda terhadap masalah ini.